Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A dan 7B. Salam Indonesia sehat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN. Sebelumnya Pak Guru akan mengenalkan kembali bahwa untuk kelas 7A dan 7B yang mengajar PPKN adalah saya. Nama Pak Guru kemarin sudah saya sebutkan, yaitu Bapak Mustafa. Oleh karena itu selanjutnya nanti kalian akan belajar bersama saya. Nah, kita akan mulai saja anak-anak. Untuk materi pertama pada pertemuan pertama hari ini adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini bab satunya akan seperti itu nanti. Nah, ini nanti akan saya bagi menjadi 5 video atau pertemuan. Mungkin akan ada yang digabung juga mungkin. Kemudian di akhir video nanti akan ada tugas. Silakan kalian kumpulkan melalui link yang Pak Guru buat. Sekali lagi, di akhir video ada tugas mandiri. Silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan screenshotnya kalau sudah jadi melalui link yang sudah Pak Guru buat. Nah, pembahasan pada pertemuan pertama ini adalah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan topik atau subtema pembentukan BPUPKI. Nah, apa sih BPUPKI anak-anak? Ya, saya yakin anak-anak sudah tahu semua karena di sekolah dasar atau di SD sudah. Dilihat dari singkatannya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang pada Maret 45, ada yang mengatakan 1 Maret. Nah, apa sih yang melatar belakangi kok Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan lihat sejarahnya ya. Jepang itu pada akhir tahun atau awal tahun 45 atau akhir tahun 44 itu sudah mulai mengalami banyak kekalahan ya. Tadinya Jepang berjaya. Jepang mulai menguasai Indonesia itu setelah Belanda menyerah di Kalijati pada tanggal 8 Maret 42. Artinya sejak itu Jepang menguasai Indonesia. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Jepang sudah membuat sebuah propaganda yang bisa dikatakan ini menarik bangsa Indonesia. Nah, yang propaganda itu dikenal dengan 3A ya. Semboyan atau propaganda Jepang untuk menarik bangsa Indonesia itu dikenal dengan nama 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Gerakan atau semboyan namanya 3A. Nah, semboyan itu ternyata hanya ya slogan atau hanya ungkapan-ungkapan supaya bangsa Indonesia itu tertarik atau simpati. Selanjutnya Jepang ternyata melakukan kekejaman yang luar biasa. Sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu melanjutkan penjajahan atau kolonialisme di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Jepang lebih kejam dari Belanda. Ternyata kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama. Pihak sekutu, dalam hal ini Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang tadinya dikuasai oleh Jepang kemudian kembali bisa direbut oleh sekutu. Nah, Jepang mulai bingung di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Sunbi Tosokai atau yang sering dikenal nama BPUPKI, yaitu
Tadi yang kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 45 pada peringatan pembangunan Jawa Baru. Dan bagi Bank Indonesia, BPUPKI tujuannya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI akhirnya direalisasikan atau diwujudkan, yaitu pada tanggal 29 April 45 bersama dan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Ini kaisarnya ya, karena Jepang adalah kekaisaran. Nah, ini Jepang temannya ingin agar bangsa Indonesia tidak memusuhi, maka diberi janji akan memberikan kemerdekaan. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI selanjutnya dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah, ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodingrat, Kanjeng Raden Tumenggung. KRT itu panjangannya apa? Kanjeng Raden Tumenggung. Wakil ketuanya itu ada yang dari Jepang, Ichi Bangase, kemudian dari Indonesia begitu ya, ini Raden Panji Suroso. Nah, selama melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali yang resmi, sidang resmi, dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa yang dibahas? Bahasannya adalah tentang dasar negara ya. Sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang yang tidak resmi dilaksanakan di masa istirahat atau reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya adalah untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang 45 yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI di Gedung Chuosangiin yang sekarang dikenal dengan nama kesebutan Gedung Pancasila. Ya, sekali lagi tolong kalian cermati, sidangnya ada 2 yang resmi dan 1 yang tidak resmi, tapi semuanya penting untuk diketahui, penting untuk diingat. Ini adalah sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari materi yang disampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa BPUPKI dibentuk tanggalnya 1 Maret 45. Anggota BPUPKI 62 orang dengan 7 orang dari perwakilan Jepang. Ketuanya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodingrat. Wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Tujuan dibentuknya BPUPKI bagi Jepang adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyusun rumusan dasar negara dan rumusan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Negara, baik sidang yang pertama maupun sidang yang kedua. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, itulah materi pada pertemuan yang pertama. Oleh karena itu, ini awal dulu, jangan terlalu banyak dulu. Coba setelah kalian menyimak video Pak Guru yang singkat tadi, coba kalian cari atau kerjakan tugas di bawah ini. Dijawab, kerjakan tugas di buku tugas. Setelah selesai, jangan lupa tugasnya dikirim melalui link yang Pak Guru buat. Tugasnya diapakan? Bisa di foto, tapi jangan lupa dikecilkan ukurannya maksimal 1 MB. 1 MB itu 1000 KB, juga udah besar.
Jangan sampai Pak nggak bisa terlalu besar filenya, yaitu dikecilkan. Silahkan cari program untuk mengecilkan di Play Store, banyak sekali. Kalian belajar sekarang, belajar tidak hanya belajar PPKN tapi belajar IT, karena ini sedang masa pandemi dan kita belajar secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaannya ini, yang pertama, kapan BPUPKI dibentuk? Silakan, tadi sudah ditulis. BPUPKI dibentuk oleh titik pada tanggal. Bagaimana susunan keanggotaan BPKI? Dari anggotanya berapa tadi, ketuanya siapa, wakilnya siapa? Susunan kepengurusan, susunan kepengurusan dengan 2 dan 3 silakan. Ini ada sedikit perbedaan, keanggotaannya berapa, pengurusannya bagaimana, tujuannya apa, ya, baik bagi Jepang, Indonesia. Kemudian sidangnya apa, disebutkan tanggal-tanggalnya juga ya, sidang pertama, sidang kedua, sidang tidak resmi, dan sebagainya. Itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas kelanjutan dari materi ini. Ingat bahwa materi pembelajaran hari ini adalah baru pembuka. Nah, nanti silakan kalian belajar lebih jauh lagi terkait dengan pembentukan BPUPKI. Bisa kalian baca di buku paket yang akan dipinjamkan oleh sekolah suatu saat. Mungkin nanti akan saya kirimi juga. Lagi selamat atas diterimanya kalian di SMP Negeri Damaus. Semangat belajarnya, jangan kendor, jaga protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah ini kalian baca-baca lagi videonya, dibuka lagi dan kerjakan tugasnya. Dan setelah selesai kirim melalui link yang Pak Guru buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.